Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Wardana dengan NIM 2024 0501 03077. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah akuntansi biaya yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu yaitu Muhammad Imran SEMAK. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung masuk ke materinya. Yang pertama itu ada Just in Time atau JIT. JIT adalah suatu sistem manajemen produksi dan persediaan yang bertujuan untuk memproduksi atau mendatangkan barang hanya ketika dibutuhkan, dalam jumlah yang dibutuhkan, dan pada waktu yang dibutuhkan. Filosofi dasar JIT berakar dari konsep zero waste atau eliminasi pemborosan secara total dalam semua aspek operasional perusahaan. Filosofi JIT ini berpandangan bahwa persediaan adalah suatu pemborosan karena persediaan membutuhkan biaya, penyimpanan ruang, asuransi, dan modal yang terikat. JIT menganut prinsip bahwa produksi yang ideal adalah produksi yang menghasilkan produk tepat waktu sesuai permintaan dari tanpa ada penumpukan stok di gudang. Baik, yang berikutnya itu ada materi material controlling. Material controlling atau pengendalian material adalah fungsi manajemen yang bertanggung jawab mengelola seluruh siklus material mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian bahan baku agar tersedia tepat waktu, dalam jumlah yang tepat, dan dengan kualitas yang sesuai dengan standar produksi. Hal yang sudah saya jelaskan tadi itu menurut pandangan Scale Ocean pada tahun 2006. Sebagai bagian dari integral dari manajemen rantai pasokan, material controlling memantau tingkat persediaan secara rutin dan melakukan pemesanan ulang sesuai kebutuhan produksi agar proses operasional itu tidak terganggu. Baik, masuk ke slide berikutnya itu ada labor controlling. Labor controlling adalah proses pengendalian tenaga kerja yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas kerja itu berjalan sesuai dengan standar, target, dan tujuan organisasi. Pengendalian ini mencakup pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja, produksi kualitas pekerjaan, dan biaya tenaga kerja. Dalam manajemen modern, labor controlling menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan efisiensi dan efektivitas organisasi. Pengendalian tenaga kerja dilakukan melalui pengukuran kinerja, evaluasi hasil kerja, dan tindakan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan. Menurut konsep manajemen, controlling merupakan fungsi yang bertujuan untuk membandingkan hasil kerja aktual dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian melakukan tindakan korektif jika terjadi sebuah penyimpangan dalam konteks tenaga kerja. Labor controlling digunakan untuk memastikan bahwa tenaga kerja itu dimanfaatkan secara optimal dan biaya tenaga kerja atau upah karyawan dapat terkendali. Slide berikutnya lagi ada factory overhead controlling. Biaya overhead pabrik merupakan salah satu komponen biaya yang membentuk besaran biaya produksi, di mana biaya tersebut merupakan biaya inti di samping biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tersebut merupakan biaya produksi yang tidak dapat dibebankan secara langsung ke sebuah unit kerja. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi, maka semakin besar peran dunia produksi. Hal ini mengakibatkan tingkat persaingan yang semakin pesat dalam merebut pasar. Dalam sebuah perusahaan, penggunaan biaya sangat-sangat penting. Salah satunya adalah bentuknya unsur pembentuk biaya produksi, yaitu biaya overhead, yang mempengaruhi besarnya biaya produksi. Baik, yang berikutnya ada departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah proses pengumpulan penggolongan dan pembebanan biaya overhead berdasarkan departemen atau pusat biaya tertentu sehingga diperoleh tarif biaya overhead yang lebih akurat menurut pandangan Mulyadi pada tahun 2018. Departementalisasi dilakukan untuk mempermudah pengendalian biaya yang meningkatkan ketepatan perhitungan harga pokok produk. Departementalisasi memungkinkan perusahaan membedakan biaya yang terjadi pada setiap departemen sehingga biaya overhead itu dapat dibebankan kepada produk berdasarkan aktivitas atau penggunaan sumber daya pada masing-masing departemen. Baik, yang berikutnya ada penetapan sistem biaya standar dan analisis varian. Biaya standar merupakan biaya yang ditentukan terlebih dahulu sebelum proses produksi dilaksanakan.
Biaya ini menggambarkan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan satu produk atau melaksanakan suatu kegiatan dalam kondisi operasi yang normal dan efisien. Dengan adanya biaya standar, perusahaan ini memiliki pedoman yang dapat digunakan untuk membandingkan biaya yang sesungguhnya terjadi selama proses produksi berlangsung. Sebagaimana halnya bahan baku, biaya standar tenaga kerja langsung juga terdiri dari dua komponen pokok, yaitu standar jam kerja dan standar tarif upah. Standar jam kerja adalah jumlah jam tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan satu unit produk. Penetapan standar ini paling akurat dilakukan melalui studi gerak dan waktu atau time and motion study, di mana setiap gerakan dan aktivitas yang dilakukan pekerja dalam proses produksi ini dianalisis dan diukur secara sistematis. Baik, yang berikutnya dan yang terakhir ada analisis biaya pemasaran. Menurut pandangan Mulyadi dalam bukunya, Akuntansi Biaya itu menyatakan bahwa biaya pemasaran adalah semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Kegiatan pemasaran produk dimulai jauh sebelum produk selesai diproduksi. Kegiatan pemasaran biasanya diawali dengan kegiatan advertising yang setelah produk selesai diproduksi. Kegiatan pemasaran itu dilaksanakan dalam berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya yaitu penyimpanan produk di gudang, penjualan, pembungkusan, dan pengiriman dan pencatatan transaksi penjualan. Biaya pemasaran dalam arti luas tidak hanya meliputi biaya penjualan saja, tetapi termasuk di dalamnya biaya advertensi, biaya pergudangan, dan biaya pembungkusan dan biaya pengiriman, biaya kredit dan penagihan, dan biaya akuntansi pemasaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada UAS akuntansi biaya kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Raditya Wardana, pamit undur diri.